Selamat akhir tahun sob. Sudah lama ya Mimin absen di channel Zona Brilian ini. Sebelumnya Mimin minta maaf karena ada sedikit kendala di channel kami ini. Tapi jangan khawatir karena mulai sekarang Mimin bakal hadir lagi untuk memberikan tayangan-tayangan yang tentunya bermanfaat dan membuat Anda semua semakin brilian. Baru-baru ini ada isu tentang akan hadirnya virus baru yaitu popcorn. Omikron bang. Iya, maksudnya Omikron, yaitu sejenis virus yang katanya tidak bisa kebal dengan vaksin yang sudah ada di tubuh kita nih sob. Tapi kita tidak akan membahas tentang Omikron sob, melainkan kita akan membahas virus-virus berbahaya lainnya yang sudah ada lebih dulu, bahkan sempat viral pada masanya. Ada juga loh yang efeknya lebih mengerikan dari COVID-19 maupun Omikron yang lagi viral akhir-akhir ini. Mau tahu virus-virus apakah tersebut? Ayo sob, saksikan dengan teliti dan nyaman ya sob, agar tidak salah dalam memahaminya. Tapi sambil menonton nanti bisa dong sob, klik tombol like dan share jika kalian menyukai video ini. Dan kalian bisa berkomentar mau dibahas tentang apa di video selanjutnya ya sob. Dan tanpa paksaan, klik subscribe ya sob. Hehe. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu H5N1. virus ini berkaitan dengan flu burung atau avian influenza. Jangan menganggap remeh penyakit ini, sebab infeksi virus ini bisa berujung pada kematian bila tidak ditangani dengan tepat. Berbagai kasus flu burung menyebabkan panik global. Tidak heran tingkat kematian mencapai 70%. Tapi sebenarnya resiko tertular H5N1 cukup rendah. Manusia hanya bisa terinfeksi melalui kontak langsung dengan unggas. Ini penyebab mengapa kebanyakan korban ditemukan di Asia, di mana warga biasa tinggal dekat dengan ayam atau burung. Ketika seseorang terserang virus penyebab flu burung, maka dirinya akan mengalami gejala yang beragam. Gejala yang timbul bisa ringan, bisa pula parah, yang bisa berpotensi membahayakan nyawa. Berikut beberapa gejala flu burung yang mungkin dialami pengidapnya. Sakit perut, demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, gangguan pernapasan, pendarahan gusi, pendarahan hidung, nyeri dada. HIV. Nah, jika yang satu ini pasti kalian semua sudah tidak asing lagi. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan semakin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Sehingga virus ini adalah salah satu yang paling mematikan di zaman modern ini. Sejak pertama kali dikenali tahun 1980-an, lebih dari 35 juta orang meninggal karena terinfeksi virus ini. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan pertahanan terhadap infeksi dan sejumlah tipe kanker. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. DBD. Demam berdarah dengue atau sering disebut DBD disebabkan oleh virus dengue. Merupakan penyakit mudah menular yang berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Demam dengue dapat membahayakan nyawa penderita, antara lain lewat pendarahan, kebocoran pembuluh darah, dan tekanan darah rendah. Sejumlah gejala tersebut menandakan kondisi DSS atau Dengue Shock Syndrome yang merupakan kompilasi demam berdarah. Jika tidak segera dilakukan penanganan, maka gangguan fungsi organ tubuh yang berujung pada kematian bisa saja terjadi sob.
Dan asal kalian tahu sob, bahwa 2 miliar orang tinggal di kawasan yang terancam oleh demam dengue ini, termasuk di Indonesia. Hingga kini belum ada pengobatan spesifik untuk mengatasi demam berdarah. Namun dapat dicegah dengan salah satu cara menjaga air tetap bersih tanpa genangan air di dalam rumah. Kalau kalian perhatikan, pasti di setiap desa ada kan sob kegiatan rutinan cek jentik-jentik. Coba cek deh. Ebola adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dan dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Afrika pada tahun 1976. Virus Ebola sendiri awalnya hidup pada tubuh hewan, kemudian menjangkiti manusia melalui darah hewan yang sudah terkontaminasi virus. Ada 5 jenis virus Ebola nih sob, yakni Zaire, Sudan, Thai Forest, Bundibugyo, dan Reston. Gejala yang ditimbulkan virus Ebola umumnya dirasakan pengidap dalam 5-10 hari setelah terinfeksi. Beberapa gejalanya antara lain demam, nyeri kepala yang berat, menggigil, lemah, mual, dan muntah, diare yang dapat disertai darah, mata merah, ruam pada kulit, nyeri dada, batuk, penurunan berat badan, pendarahan dari mata, telinga, hidung, dan anus. COVID-19. Nah, untuk perbandingan virus COVID dengan virus yang sudah kami bahas, maka kami juga akan menjelaskan sedikit tentang virus COVID-19 berikut. Virus Corona atau COVID-19 SARS-CoV-2 yang memicu pandemi COVID-19 tiba-tiba muncul di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Ketika itu, ratusan orang diserang penyakit misterius mirip pneuma dengan angka fatalitas sangat tinggi. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona atau COVID-19 menyebar tepat ke seluruh dunia, menjadi pandemi yang mematikan. Hingga akhir Juli 2021, sedikitnya 205 juta orang terinfeksi dan 4,30 juta meninggal akibat COVID-19. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 4.091.938 jiwa. Nah, itulah sob, virus-virus yang sama-sama berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari COVID-19 ataupun Omicron. Jadi, gimana pendapat kalian? Tulis di komentar ya sob. Oh iya, efek dari adanya COVID-19 ini ada baiknya juga loh sob, bagi orang-orang yang nggak good looking. Ya, karena selalu pakai masker, malah jadi kelihatan tampan maupun cantik. Canda sob. Sampai jumpa semua.